apa kabar Anda semua? Saya Arif. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. I love Monday. Ini kita ketemu di hari Senin bersama dengan Bung Rocky. Seperti biasa kami tetap ingin berbagi semangat dengan Anda, berbagi akal sehat dalam situasi saat ini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena saya tahu banyak di antara Anda semua, termasuk kami berdua juga ada orang-orang sekitar kita, sahabat, keluarga juga yang terkena COVID, bahkan ada yang meninggal dunia. Itu ya Bung Rocky. Ya, ini Black Monday, Senin hitam, karena seluruh media massa, WA group, sosial media memberitakan tentang kekacauan koordinasi dari pemerintah. Ada yang bilang brengsek, ada yang menganggap bahwa titik akhirnya udah dicapai dan karena itu Presiden Jokowi harus lempar handuk. Bahkan begitu diucapkan. Jadi terlihat betul bahwa kegagalan pemerintah untuk menghasilkan rasa aman dan mempersiapkan kedaruratan itu diabaikan dari awal. Jadi memang kalau pemerintah bilang cerewet, masyarakat sipil sekarang mesti gantian tuh. Pemerintah ini harus duduk diam dan diomeli oleh masyarakat sipil. Itu yang terjadi tuh. Jadi kita tahu bahwa ya luar negeri udah berkali-kali memberitahu dan pakar-pakar dalam negeri juga. Tapi itu udah terjadi sehingga satu kepastian harus dihasilkan hari ini. Mau lanjut apa? Mau tetap dengan seolah-olah biasa-biasa aja. Mau pelihara kesehatan publik atau mau rawat jalan tol, kan itu yang terjadi. Tapi kita masih dengar ini ada infrastruktur masih mau diteruskan. Jadi poin saya adalah kuping pemerintah itu kalau tetap maskernya dipasang di kuping, dia nggak bisa dengar protes rakyat. Nah, hari ini baru mulai terbuka satu-satu bahwa memang pemerintah tidak melakukan persiapan apa-apa tuh. Dan kalangan epidemiologis yang paling marah lebih awal, karena mereka yang paham tentang keadaan. Jadi mungkin diperlukan satu different beginning gitu, satu awal yang benar-benar baru tuh. Dengan memindahkan misalnya koordinasi pada Menteri Kesehatan, jangan lagi para politisi yang merangkap menteri itu ngatur-ngatur kebijakan publik sehingga mesti ada tukar tambah antara ekonomi dan kesehatan. Jadi ini keadaan yang ya sebetulnya darurat. Nah, dalam kedaruratan seluruh fasilitas darurat harus dikeluarkan, termasuk dana darurat, termasuk otak darurat itu, macam-macam gitu. Jadi keadaan inilah yang bisa mempersatukan kita masyarakat sipil untuk belajar sabar, dan kita bisa hajar pemerintah tiap hari, tapi itu kan berakhir konyol juga. Jadi mulailah mempersiapkan diri dengan disiplin betul-betul. Soal masker itu betul-betul hal yang fundamental. Jaga jarak itu betul-betul fundamental. Itu yang hanya bisa kita himbau dari forum FNN. Oke, kita membaca data-data ini memang mulai mengerikan ya, dan tanda-tanda bahwa fasilitas kesehatan kita kolaps itu kan sudah terjadi. Di Sarjito misalnya dalam satu hari ada 63 orang pasien COVID yang meninggal dunia, dan katanya itu karena ketiadaan oksigen. Tapi walaupun kemudian diakui bahwa dibantah, maksudnya hanya 33 orang yang terlambat oksigennya dan kemudian meninggal, itu tetap saja itu bencana. Satu nyawa pun itu buat kita itu kan bencana, apalagi bagi keluarga mereka. Tapi ada 63 orang wafat dalam satu hari itu bencana. Di Jakarta misalnya kemarin disebutkan ada angka baru, rekor baru 10.000 orang lebih yang terpapar COVID, dan itu pun katanya dari hasil tes PCR 24.000 orang. Artinya hampir sekitar 41%. Nah, yang tidak mengikuti, yang tidak menjalani tes itu pasti jauh lebih besar kan. Itu kita bisa membayangkan seperti apa kalau kemudian mereka semua masuk ke dalam sistem kesehatan kita. Jadi memang sistem kesehatan kita udah ambruk. Itu kita mesti mulai dari situ tuh. Nggak usah lagi pemerintah bilang ya ini masih belum, masih bisa tertolong. Itu justru bikin mental breakdown bagi para pekerja medis tuh. Sebut aja memang udah ambruk sehingga betul-betul ada upaya luar biasa. Kalau masih diputer-puter ya cuma 33, enggak, rumah sakit masih ada beberapa, memang terlambat aja tuh. Itu menghina, memojokkan kalangan medis yang udah bekerja 38 jam sehari bahkan. Jadi terlihat bahwa pemerintah ngeyel terus. Ini soalnya kan, padahal yang diperlukan adalah kejujuran, pengakuan.
Dan seluruh tenaga medis kita baca publikasi internasional bahwa Indonesia itu numbersnya itu 5-10 kali sebetulnya dari keadaan yang sebenarnya yang dilaporkan pemerintah. Jadi ketenangan publik nggak bisa lagi disembunyikan dengan seolah-olah kami under control. Pemerintah bekerja, negara hadir. Negara hadir di pemakaman, itu yang terjadi tuh. Negara hadir di tempat-tempat orang mengalami, ya tadi betul tuh, keluarga yang melihat jenazah anggota keluarganya itu, dia nggak hitung 33 kayak 63 kayak, dia nggak hitung. Dia lihat itu adalah kegagalan negara untuk menyiapkan oksigen. Itu hal yang fatal itu. Jadi itu sebetulnya yang membuat kita antara marah tapi sekaligus harus tahan dan mulai berupaya untuk melakukan apa yang bisa dikerjakan sebagai warga negara. Nah, sejak kemarin kan sebenarnya kita mengingatkan pemerintah komunikasi publiknya yang mesti diperbaiki. Dalam situasi sekarang saya kira bukan waktunya lagi menutupi begitu ya. Justru harusnya masyarakat diberitahu situasi kita darurat, kemampuan pemerintah itu seperti ini. Karena itu rakyat harus melakukan langkah-langkah semacam ini. Kan harusnya seperti itu, bukan menutup-nutupi. Oh tidak, kami tidak kolaps, tapi orang berantrian sampai di lapangan parkir, tidak dapat tempat di rumah sakit karena mereka merasa nggak kolaps kita, dan harapan satu-satunya ke rumah sakit kan. Iya, itu kalau pemerintah paham nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dia ngaku aja bahwa kami gagal dan karena itu kami harus minta tolong tokoh-tokoh masyarakat, kalangan ulama, jangan lagi musuhin semua orang. Dan yang terutama itu tangkap dulu nih buzzer-buzzer ini, masukin di satu ruangan terus dikasih kacang supaya mereka nggak ngoceh-ngoceh, ngompor-ngomporin itu. Kan ini soal yang sederhana. Yang kedua, udah berkali-kali lewat forum FNN kita usulkan supaya lakukan tindakan drastis, ubah industri-industri itu jadi industri kesehatan. Kan itu dengan mudah dilakukan dalam 1-2 minggu kan. Mengubah pabrik semen jadi jadi pabrik ranjang, bikin tabung oksigen itu di BUMN Krakatau Steel segala macam itu kan. Itu kan mudah sekali dilakukan karena itu prinsipnya tuh. Jadi ubah seluruh fasilitas yang ada supaya kedaruratan ini terlihat dan rakyat paham. Oh ya, itu pabriknya jalan, tapi bukan produksi semen, dia lagi produksi tabung oksigen. Kan semua pabrik di Indonesia itu kalau dalam keadaan darurat, itu prinsip di luar negeri juga begitu. Dalam keadaan darurat, semua industri bisa dialihkan dengan cepat atas perintah kekuasaan. Tapi itu nanti tukar tambah lagi nih, ini apa yang mesti ditukar tambahkan kalau pabriknya ditutup dan dialihkan. Jadi soal-soal beginian ini hal yang sebetulnya ada di manual book, tapi pemerintah kan nggak pernah baca manual book kedaruratan kan, mau sombong aja tuh. Oke, ya memang ini tadi ada menyinggung soal buzzer dan sebagainya. Saya membaca misalnya bagaimana Ustadz Abdul Somad dibully karena mempersoalkan kenapa rumah sakit ditutup sementara kenapa masjid tempat ibadah ditutup tapi mal-mal dibuka. Tapi sebenarnya kalau kita baca lebih detail atau kita ikuti pernyataan Ustadz Abdul Somad lebih detail, itu konteksnya tidak seperti itu dan kita jadi memahami karena sebenarnya apa? Karena kok pemerintah tetap saja, misalnya tadi Anda nyebut proyek infrastruktur tetap jalan, gitu, tapi tempat-tempat lain ditutup. Ini kan yang jadi persoalan konsistensi. Jadi kalau ada pengecualian yang terjadi, ya mereka kemudian menuntut hal yang sama, gitu. Walaupun kita dalam hal ini kita tidak sepakat, misalnya ada orang mempertanyakan, kenapa mal buka, masjid dan tempat ibadah ditutup? Ya kalau namanya penularan COVID di mana aja sama aja gitu. Biarin aja orang yang ke mall tetap ngotot ke mall kena COVID. Kita yang beribadah jangan sampai kena COVID, kan mestinya begitu, Bung Rocky. Ya itu yang namanya local wisdom. Kalau ada 2 ustadz yang betul-betul berpengaruh, tentu ustadz itu bisa atur sendiri itu masjid lokalnya tuh. Asal si ustadz atau si panitia masjid ini mengerti bahwa mereka sedang membantu rakyat. Itu yang mesti didekati oleh pemerintah. Bukan ngerain buzzer buat jelek-jelekin Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Kan dia memang hanya bikin perbandingan sebagai protes terhadap inkonsistensi itu. Nah soal-soal beginian sebetulnya yang pemerintah itu
dia nggak ngerti bagaimana cara menghidupkan solidaritas. Malah musuhin ustadz, musuhin pemuka agama ini sinting negeri ini. Karena itu kita udah masuk sebetulnya seperti protes di Brasil kemarin, orang turun aja ke jalan buat demo. Karena bagi mereka lebih baik, lebih jahat sebetulnya pemerintah yang mempermainkan kebijakan COVID ketimbang si COVID-nya sendiri itu. Dan Indonesia juga sebetulnya dari awal udah begitu, bermain-main dengan kebijakan. Nggak mau rugi pemerintah, nggak mau anggarannya dipakai buat kesehatan, masih ngirit-ngirit. Ini pemerintah yang kikir itu. Ya, nah kan padahal dalam situasi semacam ini memang kita sadari ketika melihat pemerintah nggak bisa diharapkan, itu kan ada semacam ketenangan ketika publik lari kepada kekuasaan yang lebih tinggi, yakni Tuhan gitu ya. Dan itu tempat-tempat ibadah itu jadi penting di situ selama memang itu bisa diatur dengan tegas. Tetapi persoalannya kan pengecualian ini membuat kita jadi ya nggak bisa menegakkan aturan, Bung Rocky. Betul. Jadi spiritualitas orang memang mencari rasa aman ya. Rasa aman itu naikin imunitas. Ya udah, jangan dipakai standar seolah-olah ke masjid itu nanti sarang kerumunan segala macam. Tapi kita mesti pahami bahwa masyarakat kita memang hidup secara komunal, dan dengan kedamaian di komunal itu dimudahkan pemerintah untuk sosialisasi itu. Jadi kalau kalangan agama itu dijelek-jelekan, ya bagaimana mau merangkul tokoh-tokoh di situ tuh? Ini persuasi yang nggak jalan, yang ada adalah arogansi itu. Nah, semakin terlihat bahwa kekuasaan itu memang ini memang udah chaos. Jadi chaos itu yang ngaku. Jangan udah bojok masih ada di atas ring tinju gitu. Nah, lempar handuk aja kan. Kan nggak ada orang yang akan menyalahkan pemerintah yang secara jujur mengatakan kami minta dibantu itu. Apalagi sekarang ada desakan internasional, udah bilang aja nggak mampu, minta bantuan negara tetangga tuh. Dia takut malu itu. Padahal di depan publik, di depan UGD itu calon jenazah sebetulnya juga lagi antri di situ. Terpaksa kita sebut calon jenazah karena potensial juga untuk kehilangan kesempatan hidup hanya karena pemerintah baru tadi mungkin pemerintah menganggap oke, kita produksi oksigen, beberapa industri tolong produksi. Buset, ini hal yang betul-betul nafas itu baru mau diproduksi sekarang. Dari 2 minggu lalu orang udah teriak-teriak tuh. Lakukan persiapan. Ini nggak pernah belajar SAR nih pemerintah ini. Ya. Dan jadinya kita memahami kalau kemudian orang kesal dan buka-bukaan. Salah satunya kan misalnya epidemiolog Pandu Riono. Dia protes, dia mesti dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu sejak Mei sudah mau ingin melakukan langkah darurat gitu, tapi tidak dibolehkan oleh pemerintah. Dan kemudian kemarin seolah Pak Luhut tanpa bersaing menyatakan bahwa kami tidak menduga bahwa setelah Juni akan ada ledakan semacam ini. Ini kita jadi heran juga bagi basis datanya apa kalau tidak menduga. Masa data Anies Baswedan lebih kuat daripada data istana? Kan ini ngaco kan. Jadi tetap yang diusulkan Anies itu dianggap berbahaya karena soal tukar tambah popularitas kan. Ini konyolnya istana begitu. Dia masih lihat background politik dalam berkomunikasi dengan publik, apalagi dengan Jakarta. Ini terus-menerus dalam 2 tahun ini tuh Anies itu seolah dianggap sebagai pesaing. Nah sekarang faktanya Jakarta itu harus dikelola secara darurat oleh gubernur yang dari awal sudah bikin prediksi. Nah karena itu saya usul aja Anies Baswedan diangkat aja sebagai presiden di era COVID. Kan lebih gampang gitu. Supaya sekalian diperlihatkan bahwa kepemimpinan itu yang diuji. Di dalam era darurat, yang diuji adalah leadernya siapa itu. Nah, Presiden Jokowi bukan lagi leader di era darurat, karena dia udah gagal. Jadi kegagalan itu mesti diucapkan, gak usah malu-malu. Gak usah lagi pakai lip service, bahwa kami masih bisa tangani. Nanti juga ekonomi 2 bulan lagi, Agustus, puncak dari COVID selesai, ekonomi tumbuh. Jadi tetap di otaknya itu menumbuhkan ekonomi, bukan menumbuhkan harapan pada rakyat untuk pulih dari pandemi ini. Ya, saya kira mungkin kita sampai pada satu titik kehabisan kata sebenarnya ya. Kita bicara dengan pemerintah kita, dan kita akan sejak kemarin-kemarin sudah bicara, lebih baik kita bicara pada publik langsung gitu, bahwa situasinya darurat, dan mari kita sama-sama berpikir menanggung soal ini bersama-sama, saling meringankan beban, saling membantu di antara sama kita. Ini mesti kita ulang-ulang terus nih pernyataan-pernyataan semacam ini, Bung Rocky.
Ya, saya lakukan itu di komunitas kecil dan berupaya untuk menyadarkan bahwa ini serius betul nih. Jadi jangan sampai bebani lagi pemerintah yang memang tidak mungkin lagi mengatasi. Jangan sampai di desa-desa terutama itu soal masker betul-betul tiba-tiba orang copot aja masker kan karena dianggap ya nggak ada yang penting sebetulnya. Dan ini yang mesti ajak aja ormas-ormas di daerah itu, pemuda Pancasila, KNPI segala macam itu untuk bagiin masker. Dan kadang-kadang saya lihat di daerah saya di sekitar Sentul itu masker itu memang mahal juga tuh. Kalau satu pak 15.000 aja itu yang sebetulnya tinggal 2.001 itu kalau dihitung-hitung dalam seminggu dia 5 kali ganti aja itu udah 75.000 itu satu keluarga kan. Jadi memang nggak cukup itu. Nah itu sebetulnya pabrik kertas kemarin saya usulkan bahkan peruri percetakan uang itu dialihkan untuk nyetak masker aja supaya betul-betul tersebar itu. Itu kan perlindungan pertama adalah supaya virus itu nggak masuk lewat sistem pernafasan. Ya pakai masker aja itu dasarnya. Lu ambil jarak tuh. Ini soal sosialisasi yang sama sekali nggak nyampe di saya putar-putar terus ke daerah Jawa Barat sini itu nggak nyampe tuh ke desa-desa tuh. Ya, ya. Jadi sekali lagi kita himbau supaya FNN bersama media lain itu sosialisasikan sedapat mungkin dan yakinkan dengan cara pakai bahasa rakyat bahwa betul-betul ini adalah keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Yes. Kita bisa lakukan itu dari orang per orang. Ya. Baik, makasih. Dan kita mengingatkan juga pada viewer Rocky Gerung Official itu kan tanpa diminta Anda mesti menjadi duta-duta untuk menyelamatkan bangsa kita dari bencana yang saat ini tengah terjadi. Iya, jadi sebanyak viewer yang ada di FNN, di tempat saya, Herz Beno, kan kalau kita lakukan kegiatan berdasarkan deret ukur 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16 segala macam, kita bisa lakukan. Nah itu kekuatan rakyat. Dan itu harus mampu untuk menghasilkan perubahan dalam waktu yang dekat. Jadi mari kita sama-sama buktikan bahwa kita bisa atasi COVID ini bahkan tanpa dukungan pemerintah. Yes, iya. Jangan pernah putus asa. Bersama kita bisa. Yes, itu intinya tuh. Dan inti itu yang harus kita bawa selama 24 jam. Kita bisa. Terima kasih, Bung Rocky. Bye, tetap jaga kesehatan. Salam akal sehat. Salam tubuh sehat.